Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufikul Hafiz dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga NIM 20087277. Ingin menjelaskan ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat ketiga. Ciri-ciri fase umum belajar motorik tingkat ketiga ini ialah: 1. Perbaikan dalam mengantisipasi suatu situasi dan kondisi. 2. Perbaikan peran analisator kinetik sehingga dapat mengendalikan dan mengatur impuls tenaga pada otot-otot yang bekerja sesuai dengan kebutuhan. 4. Perbaikan dan fungsi indera penerima informasi. Seterusnya, perbaikan dalam pengolahan informasi yang diterima. Kemudian ada pula ciri umum berikutnya pada fase belajar tingkat ketiga, yaitu 1. Kestabilan prestasi atau kestabilan prestasi untuk kerja individu yang berada pada fase-fase ini. Mampu melakukan gerakan-gerakan yang sama secara berulang-ulang. Contohnya seperti pemain bulu tangkis yang bisa melakukan gerakan sama secara berulang-ulang. Sedangkan kualitas gerakan yang ditampilkan pada setiap kali pengulangan cukup konstan. Dan ada pula ciri-ciri khusus fase belajar motorik. Ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat ketiga. Ciri-cirinya terbentuknya kemampuan otomatisasi bayangan dan konstruksi bayangan gerakan irama gerakan. Pada fase belajar tingkat ketiga ini, pelaksanaan gerakan terlihat semakin mulus dan lancar, sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan efisien dan efektif baik dalam pemakaian ruangan maupun waktu dan tenaga kecepatan gerakan. Keistimewaan yang dimiliki pada fase belajar ketiga ini adalah kemampuan untuk memanipulasi bentuk-bentuk gerakan, kemampuan untuk melakukan gerak tipu yang hanya dapat dilakukan oleh individu atau diri sendiri, yang memiliki kemampuan antisipasi situasi dan kondisi yang akurat. Mungkin segini saja dulu untuk ciri-ciri khusus pada fase belajar motorik tingkat ketiga ini, yaitu ada juga struktur dasarnya. Struktur dasar fase belajar motorik tingkat ketiga. Dan ada juga implikasinya ke dalam proses pembelajaran. Fase belajar tingkat ketiga merupakan suatu fase yang untuk menstabilkan kemampuan koordinasi halus yang telah dikuasai. Bentuk-bentuk latihan yang diterapkan dalam proses pembelajaran untuk peserta didik atau mahasiswa berada pada fase ini adalah latihan dalam bentuk mental atau training. Latihan-latihan mental akan dapat membantu peserta dalam meningkatkan kemampuan mengantisipasi perubahan situasi yang akan terjadi dan efek dari perubahan tersebut. Kemampuan ketetapan, kemampuan melaksanakan gerakan secara terus-menerus atau secara ekonomis, baik dari segi waktu, tenaga, maupun ruangan yang dipakai. Kemampuan ketetapan, dan ada pula kemampuan ketetapan pengambilan keputusan. Mungkin segini saja hasil penjelasan saya tentang fase belajar motorik tingkat ketiga. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.